Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kembali lagi bersama saya, Randy Supriyadi, dalam program acara Berendo. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, luar biasa. Dengan tema kita hari ini yaitu budaya menari. Siapa sih yang nggak tahu dengan menari? Tarian adalah satu hal yang tidak hanya seni biasa ternyata pemirsa ya. Setiap gerakannya memiliki makna yang sangat luar biasa sekali. Kita sudah hadir narasumber kita hari ini siap berbagi kisah dan juga ceritanya bagaimana tentang budaya menari ini bersama Ibu Heni Harti, Kepala Sekolah SD Negeri 69 Kota Bengkulu. Iya. Sehat Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga ini ada pelatih nari ya, pelatih penari ini. Ada Bang Pras Deko Saputra. Halo Bang. Halo, selamat sore. Sehat Bang hari ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sama-sama penggiat seni juga hitungannya Bu ya. Iya. Ini kalau Ibu sendiri boleh Bu, dari mana tadi Bu sekolahnya Bu? Pertama kali menjadi kepala sekolah di SD 36 Kota Bengkulu. Saat itu juga untuk digiatkan di DOL ya, DOL dan juga tari di SD 34 dan terakhir sekarang di SD 69 Kota Bengkulu. Ini Ibu emang basicnya sebelumnya seorang seniman kah atau emang hanya hobi saja Bu? Saya sebenarnya seorang guru SD. Kalau dulu guru TK ya, aslinya guru TK. Tapi dari TK bisa ke SD. Saya sebenarnya bukan seorang seniman, tapi suka dengan seni seperti itu. Memang hanya suka seni itu Suka Bu, ya? seni. Tapi pada akhirnya ikut menggiatkan juga Bu ya? Iya, insya Allah. Ini Bang Deko, ini Bang Deko panggilan Bang ya? Bang Deko. Ini pelatih, itu kalau untuk belajar nari sendiri ini Bang, awal-awal mula dulu udah berapa tahun sih Bang? Kalau hitungan tahun, mulai menari dulu ya. Kalau mulai menari itu dari tahun 2007. Kalau mulai menjadi pelatih tari itu dari tahun 2014. Itu udah lama sekali ya Bang ya? Sebenarnya hitungannya kalau di tari masih baru sih. Oh masih baru Masih berarti baru kalau kalau kita sebagai seorang hitung ya, seniman itu iya. Bang ya. Ini kalau kita berbicara mengenai menari ini. Kalau menurut Abang sendiri sebagai seorang pelatih dan juga pegiat seni, menari itu menurut Abang bagaimana sih Bang? Kalau menari itu paling simpelnya adalah ketika kita menari, kita tidak hanya sebatas bergerak biasa, tapi kita harus menyampaikan sesuatu. Dan menyampaikan sesuatu ini nggak bisa hanya sebatas gerak tangan dan kaki, tapi semuanya. Mulai dari kepala, arah kepala, terus tatapan mata, senyum, semuanya. Jadi kalau tari, bicara soal tari itu sebenarnya lebih kompleks. Kalau disimpelkan menari hanya bergerak saja, saya rasa kurang ya. Jadi memang menari itu lebih kompleks, semuanya harus ikut menari. Kalau menyampaikan sebuah pesan, semuanya harus bergerak. Begitu. Ya berarti bisa dikatakan tari itu syarat akan makna Bang ya? Sangat Satu ya, gerakan sangat ya. saja bisa menggambarkan banyak hal berarti. Betul Ini memang sangat unik sekali menari ini ya. Ini Ibu sebagai yang sudah lama juga Bu ya, bergerak di bidang seni gitu. Kalau bagi Ibu, menari itu seperti apa sih Bu? Kalau bagi saya menari itu mengekspresikan pesan moral ya. Artinya pesan moral kita itu gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh kita, bahasa gerakan mimik, muka, senyumannya itu semuanya menggambarkan apa sih kegiatan seperti anak-anak sekarang ya Pak Deko ya. Seperti sekarang kalau anak-anak menari menggambarkan kegiatan artinya dia masih dasar, belum tinggi, belum terlalu tinggi, tetapi mereka masih di tingkat permainan anak-anak seperti main congklak gitu kan, seperti main ikut jadi petanian. Jadi ekspresinya semuanya ada di gerakan situ semuanya. Ini kalau kita berbicara perihal tari, tari ini memang salah satu hal budaya kita ya di Indonesia yang bisa mengangkat nama Indonesia. Ini kalau kita dari sebagai pendidik Ibu ya, sebenarnya seberapa penting sih Bu peran tari ini dalam budaya kita Bu? Bagi saya sangat penting sekali. Apalagi kalau ditambah dengan yang dipromosikan sama media seperti TVRI, media-media yang lain. Jadi kalau namanya tari itu, seni tari itu adalah budayanya dari
daerah masing-masing seperti daerah Bengkulu. Kalau di Bengkulu ini kan punya kreasi banyak sekali ya, seperti tari tabot gitu, artinya menggambarkan ke budayanya tabot gitu ya. Udah tuh lagi tarian-tarian seperti yang Pak Deko kemarin ya, tarian apa Pak Deko kemarin tuh? Kemarin itu suruk subuh ya. Suruk subuh, artinya mereka pakai suruk-suruk, pakai subuh-subuh, artinya mereka ada gerakan-gerakan, ada tersenyum, ada mungkin terkejut atau gitu. Jadi enggak istilahnya dia monoton hanya kaku gitu. Jadi ada tersenyum, mungkin terkejut. Jadi macam-macam seperti itu. Betul, begitu kalau orang mengatakan bahwa menari itu mudah, hanya bergerak saja. Berarti tidak betul berarti Bang ya? Saya tadi sendiri tidak setuju. ada makna tersendiri dalam tari Betul, tersebut. betul. Ini kan sudah dari tahun 2007 nih belajar menari gitu Bang. Itu awal mulanya itu bagaimana Bang? Pada akhirnya bisa jatuh cinta nih dengan tarian. Sebenarnya kalau bicara soal jatuh cinta dengan dunia tari itu, saya mundur lagi nih. Dari saya 4 SD, saya lupa tahun berapa itu. Saya diikutkan orang tua saya ikut di salah satu komunitas musik dol waktu itu. Tangan main di alat musik, tapi matanya lihatnya ke penari. Jatuh cinta itu sudah jauh lebih lama. Nah, tapi mulai serius ikut dalam dunia tari itu, mulai menjadi penari itu waktu SMA. Waktu itu ada salah satu festival lomba seni khusus untuk siswa, dan saya menjadi perwakilan untuk sekolah, terpilih waktu itu. Di saat itu berkompetisi dengan teman-teman seprovinsi Bengkulu kan. Jadi lumayan memacu untuk lebih mencintai lagi dan belajar lebih dalam lagi. Karena saya ini termasuk salah satu orang yang ambisinya lumayan besar. Jadi kalau kompetisi itu apa yang ditampilkan hari ini saya maunya sesuai dengan apa yang saya buat. Makanya saya ngerasa nggak cukup kalau saya cuma menjadi seorang penari gitu. Makanya bertekad suatu saat nanti saya harus jadi pelatih tari. Karena memang tadi pemahaman tadi sudah mulai tambah lagi ya Bang ya? Iya. Karena nggak enak nih kalau belajar hanya sendiri, tapi mau menyalurkan juga. Betul Ini kan udah lama sekali, di tahun 2007, bahkan mundur lagi sebelumnya tahun beberapa, yang tahun 2000-an mungkin Bang ya. Perkembangan pada era itu hingga era sekarang kan jauh banget nih. Jauh sekali. Kalau kita melihat perkembangan di bidang tari seperti apa Bang? Kalau yang ini based on my experience ya, kayak dari pengalaman saya sendiri. Kalau yang saya lihat itu, kalau dulu saya banyak ngelihat, ini karena berkaitan ada ibu juga dari SD 69, dulu kalau orang menari, anak-anak nih utama, dibuat tari itu terkadang kayak kita dipaksakan anak-anak untuk bergerak seperti maunya seorang pelatih. Nah, tapi kalau sekarang saya lihat ini udah mulai bergeser nih, kayak orang-orang udah mulai paham di Bengkulu utamanya udah mulai paham bahwa seorang anak kalau dibuatkan sebuah tari itu tidak bisa dipaksakan sama seperti orang dewasa. Nah, ini kan udah terlihat ada pergeserannya. Kalau dulu anak-anak hanya diberikan gerak dan dipaksakan bergerak seperti itu. Kalau sekarang dunianya anak-anak itu udah mulai dimasukkan. Kayak dunia-dunia bermain, dunia mereka bernyanyi, menari, itu semuanya sekarang lebih terlihat. Itu pergeseran yang saya lihat sekarang sih. Jauh lebih baik. Itu sebagai based on experience Bang ya, dari pengalaman Abang pribadi. Iya, betul. Sebagai seorang pendidik Bu, ini kan udah lama juga Bu ya. Jadi seorang guru dan juga kepala sekolah. Kalau di dunia pendidikan sendiri Bu, di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu tentunya, itu bagaimana Bu perkembangan tarian ini? Kalau saya perhatikan perkembangan semakin meningkat ya, semakin semakin bagus, apalagi setiap ada ulang tahun, ada event-event tertentu itu dilaksanakan perlombaan-perlombaan tari gitu. Seperti kemarin baru-baru ini kan ulang tahun TVRI yang ke-29 mengadakan juga perlombaan tari. Jadi sebenarnya banyak sekali kemarin peminat-peminat para dari sekolah-sekolah. Kemarin karena kita dijatahin hanya 20 sekolah ya. 20 sekolah untuk ikut lomba menari. Pada saat itu kebetulan saya menjadi panitia juga ya. Jadi panitia di perlombaan tari di TVRI. Jadi sekitar mungkin ada 30 yang terdelet gitu, yang nggak bisa diterima. Jadi artinya kita juga bisa melihat bahwa perkembangan tari yang ada di Bengkulu ini sangat meningkat. Apalagi di sekolah-sekolah itu, terutama dari pemerintah memang ada pembelajaran di SBDP. Artinya ada di seni budaya, bisa seni tari, bisa seni kebudayaan Bengkulu. Jadi macam-macam di situ. Jadi semuanya seni. Kalau menurut saya semua seni tari itu sangat meningkat. Meningkat Bu ya, melihat perkembangan mungkin dari era dahulu Bu ya hingga sekarang ini. Tambah lagi udah mulai banyak peduli Bang terhadap seni dan budaya Bang ya. Betul. Ini kalau kita untuk sebagai seorang pelatih nih Bang, ada nggak sih basic tari mungkin atau tarian yang paling awal nih dipelajari oleh Abang nih sebagai pelatih nih Bang, yang dilatih loh ke anak-anak. Kalau mau belajar tari, kalian harus bisa tari ini dulu nih, biar bisa nari yang lain-lainnya. Ada nggak sih Bang? Kalau dari saya sendiri, kalau sebagai pelatih itu memang pertama jelas tari penyambutan khusus Bengkulu itu.
Itu semua anak harus bisa. Utamanya di tingkat kalau di sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 3. Ini yang harus dikuasai dulu. Karena terkadang kan anak-anak ini sekarang kan semuanya udah pada pintar ya, lihat-lihat di YouTube gitu. Cuma pada saat menggerakkan, terkadang geraknya masih ada beberapa yang miss. Dan ini yang tugas saya untuk kadang ngelatih anak-anak tuh di situ. Tari persembahan harus dulu. Kemudian yang kedua, kalau saya seringkali mengajarkan anak-anak itu untuk bisa belajar tari sapu tangan khas Bengkulu. Itu harus diajarkan. Kenapa? Karena kalau sekarang kita ngelihat kebutuhan di Bengkulu utamanya ya. Kalau ada event-event, kalau nggak diminta tari persembahan, mintanya tari kreasi. Nah, anak-anak ini yang paling gampang untuk mereka pelajari itu di tari sapu tangan itu, sapu tangan Bengkulu. Jadi dua ini yang biasanya saya ajarkan dulu kalau untuk jadi basic pembelajaran. Ini kalau kita berbicara masalah tari tradisional tadi Bang ya. Ini yang paling sering menjadi perbincangan bahwa ada yang mengatakan bahwa oh ini loh pakemnya seperti ini. Kalau kita mau tari tradisional, gerakan harus seperti ini. Itu kalau sebagai seorang penari Bang, tanggapan Bang bagaimana? Apakah memang kita harus mengikuti pakem atau memang mengikuti perkembangan zaman tadi? Oke, kalau bicara soal ini, sekarang ini kita bisa ketahui bahwa ada beberapa jenis tari sebenarnya. Kebutuhan tari itu ada beberapa jenisnya. Ada yang jenisnya sifatnya tari tradisional yang memang ke pakemnya itu, atau tari tradisional dengan pengembangan. Sekarang ada lagi namanya tari inovasi. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang sekarang lagi sibuk diperbincangkan dan dibahas juga ke kita-kita seniman-seniman dan pelatih tari. Karena kayak tari yang harus ada pakemnya itu memang itu udah saklek ada dan kita memang harus pelajari. Tetapi kita tidak boleh menutup diri untuk menerima perkembangan-perkembangan yang datang gitu. Karena kayak dari sekarang ini kan apalagi lagi namanya tari inovasi nih di Festival Lomba Seni Siswa ini tadi. Ini salah satu ajang yang kebetulan saya ikutin terus setiap tahunnya. Ini mereka tidak lagi meminta tari-tari yang sifatnya dengan pakem kedaerahan aja, tapi mereka udah minta tari dengan pengembangan-pengembangan. Jadi tari inovasi yang diminta. Tetapi kita tidak boleh melupakan pakem-pakem yang ada di daerah masing-masing. Kayak kalau dari Bengkulu itu kayak langkah Seluk Tigo, kayak gitu-gitu. Itu tidak boleh dilupakan. Harus tetap ada, tetapi pengembangan dengan perkembangan-perkembangan yang datang kita juga nggak boleh menutup diri. Kalau saya segitu. Betul, mau gitu tetap dipelajari pakemnya, tapi tetap menerima juga kalau ada inovasi terbaru. Betul. Dan betul biar tidak ketinggalan zaman juga tadi. Ini Bu, Ibu kan sebagai kepala sekolah, kita mulai perkembangan di SD 69 Kota Bogor sendiri sekarang udah mulai pesat sekali Bu ya, terutama pada ekstrakurikuler dan juga seninya juga. Apa sih Bu alasan Ibu nih mau kembali menghidupkan seni-seni yang ada di sekolah-sekolah Bu? Boleh saya cerita sedikit ya? Waktu di SPG di tahun 88 yang makanya saya teringat tali sapu tangan yang mempopulerkan tali sapu tangan itu zamannya saya, zamannya kita gitu. Saat itu masih ada SMKI kita jadi gabungan 500 penari di stadion pada saat itu. Jadi kebetulan itu Bang Neko saya jadi penari salah satu kebetulan dapatnya di bunga baju warna merah. Jadi memang saya suka sekali yang namanya seni gitu. Masuk ke 69 pada saat itu kebetulan memang mati eskulnya, jadi saya hidupkan kembali. Kebetulan dapatnya di anak-anak suka, saya sampaikan sama guru antusias sekali. Ya boleh Bu, kami suka sekali gitu kalau memang Ibu mau menghidupkan lagi kegiatan seni di sini. Kebetulan ada juga drum band, ada beberapa juga eskul di sekolah ya, saya hidupkan di situ. Drum band, dol dan salah satu tari itu kebetulan Bang Deko yang luar biasa hebat dibantu sama Pak Irfan di situ, dan ada juga beberapa guru yang memang mereka sangat mendukung kegiatan-kegiatan eskul seperti ini, dan apalagi di sana mayoritas gurunya anaknya ada di sana. Ya, berarti memang luar biasa Bu, sebagai seorang pemimpin tuh kita juga harus mampu mendukung para anggota kita. Nah, kita akan ngobrol lagi Bu ya bersama Bang juga hari ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.